Oh Tuhan, pimpin hamba-Nya, temani setiapnya. Minta Henti saja dia. hatiku delay ya. Doa pembuka. Mana Bapak Vito tadi? Hilang. Kemana dia? Bapak Vito. Woi. Bapak Vito. Wah, putus dia. Ya, diakenlah. Diaken Bapak Leka. Doa pembuka. Halo. Ya. Halo. Halo. Videonya belum muncul. Tadi udah muncul. Ya, udah masuk. Udah. Ya. Oke. Kita satu dalam doa. Ya. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat semua anugerah Tuhan. Kami bisa ber-PJJ online hari ini. Bapak, Engkau tahu apa yang kami rasakan saat ini, Bapak. Kami rindu bertemu, tapi keadaan memang yang kami tidak bisa bertemu, Tuhan. Engkau tahu isi hati kami, kerinduan kami paling dalam. Engkau yang mengerti buat kerinduan PJJ kami. Bapak, tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk memuji Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk memuliakan nama Tuhan. Hadir Engkau Bapa dimanapun kami berada saat ini. Supaya dalam PJJ kami tetap nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selanjutnya membaca bahan PJJ kita. Kami persilakan. Sorry ya, mati lampu tadi. Nandi Andri. Iya. Pas doa pembuka tadi. Ya, kami persilakan Kakak Nandi Andri untuk membaca bahan PJJ kita. Yesaya. Halo. Ya. Masuk. Bacaan kita pada hari ini Yesaya 45 ayat 22 sampai 25. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Sibarem, bujur. Ya, bujur man bandu Kakak Nandi Adri singgo mungkin kata di bata ibas PJJ waris sendah. Makai lanjutkan penggejapan. Si pertama dipersilahkan kami Man Mama Naras. Kami persilahkan Ma.
Bukan dia rumah ini. Hah? Ini belum masuk daftar tuan rumah ini. Nah, makanya. Jadi, ini dia. Dan ini jenis Agak kuat bikin, Ma. kuat. Hmm. Halo. Ah, gitu. Gitu ya. Ya. Gitu ya. Saya 45 ayat 20 sampai 25. Dahilah Tuhan. Namanya dahi, aku makakan putri ini. Bukan punya manusia ironi. Aku mencari kata tadi hebat. Jadi situasi ini sepertinya cocok dengan situasi yang mungkin bukan cuma dialami oleh bangsa Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Jadi di sini kita diuji. Ada perjuangan, dengan banyak politik juga yang terjadi antara agama dan para jemaat atau umat, semua agama yang ada di Indonesia khususnya. Jadi ada mungkin dari kalangan Kristen, Katolik, juga dengan kalangan Islam. Seperti contoh kemarin di Sumatera Utara, Gubernur bilang tetap aja di masjid karena mesti takut kalau kita sekarang ini mencari kita mengawal jemaatnya yang berbakti kepadanya. Jadi CNAP jadi membantu situasi dalam situasi yang tidak menentu. Entah sampai kapan corona ini masih terus berlanjut. Tapi yang jelas bahwa perintah lain di bencana BNPB sudah menetapkan situasi darurat sampai tanggal 9 Mei. Apakah dengan demikian, tanpa kita di gereja, tanpa agama-agama yang seperti contoh ke masjid, kita sudah tidak yakin lagi kuasa Tuhan bahwa segala persoalan corona ini hanya Tuhan yang tahu. Atau bahkan kita makin jauh dari kehendak Tuhan, makin kita tidak yakini lagi It's a pencil or a pen. bahwa kita tidak sudahi Tuhan. Kata kita pada sore hari ini dan saya lahilah Tuhan. Jadi aku merasa di dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang, kita tetap dahi Tuhan walaupun kita melalui kebaktian langsung di gereja, melalui implementasi dari NDP, yakin saya bentuk bahwa kita tetap dahi Tuhan ibadah. Dengan kritik dari Bujur. Ya, Bujur, Ma. Jadi ini kesempatan kita juga untuk semakin mencari Tuhan. Itu tadi dari pengucapan dari Mama. Dilanjutkan ke Mami Iting Alvaro. Kami persilahkan. Ya, Shalom, Tante Krina, keluarga Pekayon. Ya, aku pun mau men-sharingkan sedikit apa yang ada di dalam
bahan PJJ kita pada sore hari ini, yaitu ayat yang ke-22. Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan. Nah, ini adalah suara Tuhan ya. Berpalinglah kepadaku, kata Tuhan kepada kita. Dan memang dalam keadaan kita sekarang ini tidak ada tempat lain yang bisa kita tuju kecuali kepada Tuhan. Dan memang bukan hanya karena kondisi sekarang ini kita berpaling kepada Tuhan, tetapi selama-lamanya lah, sepanjang hidup kita berpaling kepada Tuhan, karena sebenarnya Tuhan yang sudah lebih dahulu berpaling kepada kita. Tuhan yang sudah lebih dahulu menyelamatkan kita. Dia yang sudah rela datang ke dunia ini, menjadi sama seperti manusia, dan rela mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita. Nah, karena pengorbanan Tuhan inilah, maka kita layak menerima kekelengan dari Tuhan itu. Di bahan kita ini dikatakan ibas kerinasi mahuli sehingga ia lakukan ibas di batanari. Jadi semua yang sudah kita terima yang baik dari Tuhan, maka selayaknya, sudah sepantasnya lah kita berpaling kepada Tuhan. Karena hanya pada Dialah kita akan menerima kekuatan. Hanya di dalam Tuhan kita akan menerima kekuatan. Bagaimana tandanya kalau kita sudah berpaling kepada Tuhan? Di situ akan ada di sini ketutusan ersembah, Nina. Ketutusan ersembah turah sada pengakuan ibas dirinta. Maka kita tutus ersembah men Tuhan. Jadi bahwa bersembah kepada Tuhan seperti apa yang kita lakukan sekarang, misalnya kita PJJ, kita beribadah, itu bukan sebagai suatu kewajiban, tapi itu adalah suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terutama di masa suasana kita seperti ini. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, ya sudah banyak yang difasilitasi oleh GBKP. Begitu juga mungkin kita punya bahan saat teduh sendiri, atau live streaming yang lain, atau khotbah-khotbah pendeta yang lain. Nah, kita jadi semakin kaya dengan firman Tuhan. Selama kita di karantina, ternyata disitulah kita bisa berhubungan lebih intim kepada Tuhan. Dan saya juga sangat suka dengan lagu pujian kita yang terakhir itu. Sepertinya kita jemaat Pekayon sudah dipersiapkan untuk menyendiri gitu, untuk berdiam diri di hadirat Tuhan. Nah, itulah yang kami rasakan setiap hari bersama Bapak Denny, juga setiap kita saat teduh, bahwa hanya dengan kekuatan Tuhanlah kita bisa melalui hari-hari kita. Bujur. Ya, bujur Mami yang sudah menyampaikan pengejapan juga. Jadi tadi di garis besarin bahwa mencari Tuhan bukan kewajiban, tapi justru menjadi kebutuhan ataupun sebagai tanda syukur kita untuk kehidupan yang sudah diberikan. Dilanjutkan pengejapan yang ketiga kepada Abang Bapak Adri. Kami persilahkan. Ya, jadi saya lebih fokus di sini itu di ayat 24, di mana di ayat 24 Yesaya ini mengatakan keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Saya pikir yang perlu kita garis bawahi di sini itu adalah dalam konteks keadilan dan kekuatan hanya di dalam Tuhan. Tadi senina rasturang siar lebih
telah menyatakan bagaimana situasi dan kondisi sekarang di dalam kita menghadapinya. Apa yang telah mungkin terjadi dari keluarga, artinya terjadi dari keluarga di sini, ya hubungan keluarga, keakraban keluarga, kemudian membaca firman Tuhan, yang mungkin selama 2 minggu ini ya kita lakukan secara lebih intensif. Tetapi ada hal yang mungkin perlu kita garis bawahi, adalah yang pertama, apa action yang telah kita lakukan di dalam lingkungan kita. Karena Tuhan Maha Adil itu telah memberikan berbagai talenta kepada kita masing-masing. Jadi salah satu contoh. Oh, ini ada feedback terus ini ya. Mungkin bagi sini naras turang sineban banci mute mic na kuagap lana ula terjadi feedback. Ya, saya teruskan. Apa yang bisa kita lakukan di dalam situasi dan kondisi ini? Jangan hanya kita itu selalu berorientasi kepada keluarga, tetapi bagaimana kita melakukan, apa yang bisa kita lakukan terhadap keluar. Ya, ini adalah suatu momen bagaimana kita bisa melakukan introspeksi di dalam merealisasikan keadilan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, yang artinya yang dianugerahkan kepada kita semua. Jadi contoh misalnya, terus terang, situasi dan kondisi yang sekarang ini, ya mungkin kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa pesan apa saja melalui GoFood, ya bisa pesan ini itu dari Indomaret atau Alfamart. Tetapi bagi seni narasturang kita Sideban itu bagaimana begitu? Ya, jadi ini sebagai contoh misalnya, ya kalau kami di kantor ya udah menggalang ya dana untuk bagaimana kita membantu cleaning service, satpam dan lain sebagainya. Mau tidak mau harus kita kumpulkan begitu. Sementara di sisi yang lain kita itu bekerja dari rumah, teman-teman cleaning service itu masih tetap bekerja di kantor dan mereka itu terancam juga itu semua itu begitu. Ya, nah sekarang di kita di GBKP Bekasi misalnya, ya mungkin sebagian daripada kita juga tidak bisa jualan atau bekerja. Apa yang harus kita lakukan? Ya saya pikir ya sudah mulai bisa kita, tidak perlu banyak saya pikir. Tadi asakai ke ngasupenta ngobanci kuakap si dalankan guna diakonia ras senina ras turangta ibas GBKP. Adi semakin kecil, PJJ Pekayon misalnya, kita harus sudah segera mengidentifikasi yang mungkin saja di piga-piga turang si perlu si ya bantu kuakap. Ini penting, ya ini penting untuk merealisasikan apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh saya kepada kita pada hari ini dalam konteks dalam konteks kita dalam Sadarunggun. Ya tentu secara besar kali secara GBKP maupun secara nasional. Sekarang pemerintah sudah kewalahan semua itu. Ya bahwa mereka itu membutuhkan anggaran tambahan untuk mendukung volunteer untuk melakukan tugasnya. Ya, jadi endem kokap sada pengejapan bahasa Kunari, ya mari kita bersama-sama untuk saling berbagi untuk menghadapi situasi dan kondisi. Dan ini adalah satu kekuatan dan keadilan tentunya dari Tuhan kepada kita. Bujur. Bujur. Oi, masih mute itu. Baik. Ya, bujur.
Untuk pengejapan tadi garis besarnya adalah keadilan, bahwa Tuhan yang Maha Adil. Bisa juga kita aplikasikan, kita juga bisa berlaku adil dalam kondisi seperti saat ini dengan sekeliling kita, sekaligus juga menjadi doa untuk pemerintah kita bisa juga mengambil keputusan-keputusan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Kita lanjutkan lagi pengejapan selanjutnya. Kami persilahkan Ande Lulu. Kami persilahkan. Jujur, bersyukur untuk firman Tuhan di PJJ kita pada sore hari ini. Dahilah Tuhan, dari Yesaya 45 ayat 22 sampai 25. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bibi Iting Alvaro dari ayat 22, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Mungkin firman ini menurutku secara pribadi lebih terasa di kondisi negara dan bahkan dunia saat ini, gitu ya. Ada satu benda kecil, yang sangat kecil, yang akhirnya memporak-porandakan seluruh dunia. Mungkin kalau bisa dibilang, nggak ada satu negara pun yang siap sebenarnya menghadapi kasus COVID-19 ini. Dan ini semakin khawatir, ketakutan di tengah-tengah banyaknya berita yang masuk tentang buruknya kondisi ini. Jadi dalam kondisi ini, firman ini mengingatkan lagi, mari kita berpalinglah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan tema kita ini menekankan pada spiritualitas. Dengan adanya COVID-19 ini, pertemuan-pertemuan besar ditiadakan, termasuk ibadah-ibadah ditiadakan. Jadi kalau kita hanya bisa mengandalkan persekutuan, gereja untuk mencari Tuhan, mungkin akan sulit pada masa-masa sekarang ini. Yang lebih penting lagi, bagaimana kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga juga, untuk berusaha di tengah-tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada, mencari Tuhan. Mungkin sekarang contohnya terkait COVID-19 ini, tapi ada banyak case-case yang lain. Mungkin ketika kita berada di satu tempat, tidak ada persekutuan, tidak ada gereja yang membangun, bagaimana kita bisa berjuang mempertahankan iman kita untuk mencari Tuhan di tengah-tengah setiap kondisi yang ada. Berpalinglah kepada Tuhan dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Biarlah kita semakin berserah kepada Tuhan, dan setelah keluar dari kondisi ini, semoga Tuhan segera menunjukkan kuasa-Nya juga agar kondisi ini segera berlalu, dan biarlah kiranya diri kita diselamatkan lewat perjumpaan-perjumpaan pribadi yang kita nikmati bersama Tuhan. Bujur. Jujur, pengejapan arah Nande Lulu. Makanya lanjutkan pengejapan kelima, Abang Bapak Carlos, kami persilakan. Bujur. Pertama, Yesaya ini merupakan ayat penggenapan dari atau penubuatan dari firman Tuhan, dan ini sendiri diulang di dalam Perjanjian Baru. Mau bahas di ayat 23 ya, supaya sebentar ya. Yesaya 45 ayat 23, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Nah, ini Tuhan benar-benar nggak main-main gitu. Sekarang ada firman Tuhan itu bersumpah. Nah, saya sampaikan berpalinglah padaku. Tapi dilanjutkan lagi dengan 45, Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Dari mulut telah keluar kebenaran suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Nah, disambungkan lagi dengan
supaya semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ini sendiri digenapi dalam Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10 saya bacakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ulangin Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Artinya melalui kejadian ini nggak kebetulan kita mungkin dapat bahan PJ hari ini, dan nggak kebetulan juga kita merenungkannya dalam PJJ kita kali ini, dan kita mungkin ingatkan lagi sama oleh firman Tuhan dan disampaikan bahwa memang pada saat sekarang mungkin Tuhan memanggil umatnya, sekaligus mengingatkan baik orang yang percaya maupun tidak percaya, dan benar-benar bahwa semua orang nanti akan bertekuk lutut dan akan memuji namanya. Jadi Jadi kami ambil kesimpulan dari bacaan kita hari ini, ya kita diingatkan supaya, dan memang benar-benar pemujian ataupun penyembahan itu bukan hanya di dalam gereja. Tuhan mengingatkan kita baik benar-benar bahwa rumah kita, keluarga kita menjadi tempat ibadah dan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu aja mungkin dari saya. Bujur. Ya. Bujur, Abang Bapak Carlos yang tadi sudah menyampaikan pengejapan bahwa dalam kondisi apapun, sekali lagi Tuhan membuktikan bahwa memang dalam suka dan duka kita bisa tetap bersyukur dan juga menyatakan kuasanya dalam kejadian yang terjadi di bumi ini. Kita lanjutkan sebelum dengar firman Tuhan yang disampaikan pengepkep, kita bernyanyi "Ku siapkan hatiku Tuhan". Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Bangun Tuhan masuk hadirat-Mu saat ini. Murahkan oh Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Tuhan, tiada berubah sekarang
hatiku. Ya, sekarang kami persilahkan Man Bandu, pengepkep yang akan menyampaikan firman Tuhan. Iya, bujur. Tes suara jelas semua ya. Jelas. Iya, bujur ya. Hari ini terus terang buat aku pribadi luar biasa ya. Tidak ada yang dapat membatasi kita untuk terus bersekutu. Dari pujian, bahan PJJ kita, sungguh-sungguh membuat nyata bahwa kita tidak terjebak pada fisik gereja, tapi diri kitalah bait Allah. Kalau Paulus bilang dari 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita adalah bait Allah. Gitu. Artinya bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kitalah bait Allah. Runtuh sekalipun gereja, coronavirus menghalangi, itu ya, banjir, bencana alam dan sebagainya, tapi persekutuan orang Kristen tidak dapat dihalangi. Dari bacaan kita ini, Yesaya 45 ayat 22 sampai 25 menggambarkan bahwa pada saat itu orang Kristen yang ada banyak yang mengaku, ya aku percaya Tuhan. Gitu. Tapi tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Terjebak pada ritual, terjebak pada komunitas, bahwa tidak sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus pada saat itu tentu belum dikenal Yesus Allah Bapa. Dari ayat 22 ini jelas Yesaya mengingatkan, berpalinglah kepadaku, kepada Allah, kepada Tuhan, supaya dirimu diselamatkan. Masa karantina ini kita teringat, berpalinglah. Mungkin kita sibuk dengan setiap aktivitas kehidupan kita. Mungkin kita terjebak pada rutinitas. Tapi kalau kita renungkan, sudah 1 minggu kita di rumah, sudah segala teknologi, kecanggihan medis, kemampuan finansial, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau ayat 23, bahwa Allah sudah menyatakan, gitu ya, segala sesuatu, semua orang akan bertekuk lutut. Saat ini kita dihadapkan dengan virus, kita pun sebenarnya sudah bertekuk. Belum bertekuk lutut dia. Nanti pada saatnya Allah akan hadir, Bapa akan nyatakan bahwa akulah Allah yang akan membawa keadilan dan menyatakan kekuatan. Beberapa share di grup, tersentak juga kita. Aku lihat dari share grup di Brazil ya,
rumah-rumah di apartemen itu mulai bernyanyi memuji Tuhan meskipun situasi tidak menentu, tetapi memuji Tuhan. Gitu. Kita tidak tahu di negara kita, tapi aku yakin sampai saat ini beberapa grup orang-orang percaya terus melakukan doa dan terus bersekutu. Ayat 24, tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Kitalah bagian daripada keturunan Israel. Orang-orang percaya, orang-orang yang ditebus, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Tema hari ini luar biasa. Dahilah, Allah mau kita berespon. Allah mau kita mengambil sikap. Kami berharap dari pengepkep, karena memang juga sudah ada pengelayasi juga dari Modramen, supaya PJJ di rumah bisa melalui live streaming, bisa kita sudah memulai dengan Zoom, dan Runggun juga sudah mengambil respon diakonia. Jadi diharapkan dari kita untuk memperhatikan satu dengan yang lain, di mana ada kesulitan ekonomi untuk mencukupkan kebutuhan keluarga, kebutuhan primer. Jadi Runggun juga sudah menyiapkan diakonia beras, ya, beras, minyak goreng, lalu Indomie. Setiap keluarga yang memang benar-benar kita rasa sudah mulai terganggu. Dan Modramen juga sudah mengingatkan bahwa sampai bulan Mei, 29 Mei, tidak dilakukan lagi kebaktian untuk sementara di gereja. Tapi kita bersyukur melalui teknologi yang terus berkembang, kita bisa terus bersekutu. Mungkin kalau di daerah Tanah Karo mungkin nggak ngerti ya Zoom atau live streaming dan lain sebagainya. Tapi bisa dimulai dengan ibadah keluarga. Biarlah melalui peristiwa wabah ini, pandemi corona, seluruh dunia menyatakan bahwa Allah luar biasa yang terus memelihara kita sampai saat ini. Tuhan memberkati. Bujur. Ya, Bujur Pertua yang sudah menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan tema PJJ kita. Kita sambut dengan kita menyanyikan pujian dari kitab Denden 425. Hadiras Yesus. Hah? Nggak, masih cukup waktunya, apa nggak langsung doa syafaat? Masih cukup kayaknya. Nanti udah lewat ini pun. Udah ditambahin tadi katanya. Udah dikasih bonus kemarin. Iya, dikasih bonus. Karena scheduling. Kenapa? Ada batas waktu ininya. ada Hadiras Yesus ya, 425 ya. Hadiras Yesus. 425. Halo. Hilang suaranya. Bapak Lulu apa? Low sinyal kayaknya. Ada kuasa jahat menyerang. Kuasa sinyal. Ya.
Hadiras Yesus Yesus menerima suka diberdiakan kita berkelana. Amin dia juga berbagi perjumpaan kami tadi kena kita isampatina. Malam hati kita damai keriaan ukur menyimak kebutuhan berat jadi merang. Hadiras Yesus semana kurta diberena kebenaran kuasa. Kau menagih ukuras hati cedah, ukur mahuli tu naban sialok kata tanah memaafkan kita pedang damai menerima kebiayaan adik kebutuhan berat jadi ya, udah. Ya, begitulah. Jadi sekarang kita ke doa syafaat sekaligus pertolongan Tuhan. Kami persilahkan menunjukkan. Mari kita berdoa. Tuhan di bata Bapa, si sembah ras puji kami, basgelar Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, tuhu-tuhu kami ngatakan muncul membantu Tuhan. Amin teh, ibas pasar bundari. Kami sada sektor labanci jumpa secara daging Tuhan. Tapi kami tancir sada bas perukuran kami. Ibas memuji, memuliakan gelar Tuhan di bata kami. Bapa, enda kami rek membantu. Sebab nindudahilah aku, maka berikan kami serta pula. Kukelini kami, Tuhan. Maka mindu kami, Bapa, maka kamilah tetap menjaga kawali kami. Ibas masa-masa kondisi Pak Sagundari Tuhan. Ida handuk keberadaan negara kami, bagi tibas dunia, sisangana mewabah virus COVID-19. Tuhan mekuat tendu, duduk kendutan sindias Bapak. Pakaikan kamu dokter, pakaikan kamu klina para medis Tuhan. Sini kalian tanahlah banci, ia datang obat, maka min virus enda banci hilangkan Tuhan. Maka kami banci kembali beraktivitas Tuhan. Banci kami kembali memuji muliakan Tuhan. Ingat ibadah kami gereja. Sampati kami Bapak. Mekuahat endu. Lali gagah. Lali kemasukan kami. Membantu saja kami berpengendas Tuhan. Sebab kami Bapak. Terus kami lagi bicara Tuhan. Maka dudukkan kami. Sampati kami kerinana Tuhan. Amin ibas Pak Sabundari. Kami sangat beraktivitas di rumah saja. Begegehi kami kerinana Tuhan. Ulah sempat kami dabuh kubas dosa. Tapi bahanlah maka arah keadaan sebagian dari Tuhan nanti. Kami tuh banjir rendaman.
nandangi kami di bata kami. Mekuah hati Tuhan. Jaga kawali kami kerana terlebih sektor pakaian Tuhan. Berikan juga kesehatan. Maka tutu kami bantu terlindung ibas corona indanari. Bapak andaskan kami kerana keberadaan kami ibas tangguh Tuhan. Bagi ibas belang-belang Indonesia yang Tuhan. Maka min Bapak bansi kembali kami kerana beribadah. Dengan kami ibadah masing-masing. Andaskan kami kerana hendak ibas tangguh Bapak. Tetap kami menjaga kawali kami, ibas keberadaan kami, ibas paksa dari endah. Bapa Surgawi, hartoto kami, mengatakan bujur Tuhan, ibas 3-3 wari silewat te. 3-3 kami sektor pekayang, buka tambah-tambahkan du umur men kami. Yang mekap anak kami, Agita, Jovanka, Hosea, Bagepe, Anastasia, Buginting Tuhan, Bagepe, Mahendu, Nanderetina, Ngoy tambah-tambah kendu umur, pada tahun nari Tuhan. Mengatakan bujur kami membantu Bapak, tetaplah kami menjaga kawali kami kerinana. Kami semua susah Tuhan, maka ibas bertambah umur dape. Tuhu kami harus gegehna, ibas memuji memuliakan gelar itu. Pas sukam krina anak-anak kami sebelum ulang tahun Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan buku kesuksesan bebas persekolahan. Maka tuhu pe anak-anak kami banci jadi saksi karena kemuliaan gelar hidup Tuhan. Daskan kami tetap kegunaan kami bebaskan Bapa mukuah hati yang donang-dangi kami Tuhan. Melalak kesiar pindo kami Bapa. Tapi kita akan Tuhan di tengah kondisi kami Bapak saya tapi labanci kami terlalu dekah ibadah kami Tuhan. Di endar bahansa beban kami. Tapi itu kami Tuhan yang pandu Bapak itu perhatian kami. Emang berkuatin Tuhan. Kami dari mereka kaya kandu terbaik men kami. Labo perhatian kami Bapak tapi perhatian itulah jadi bas kami. Alamin itu kami Bapak. Bas kena salah ras dosa kami. Nah kami tetap menunggu ia ada depan Bapak adik. Di akhir kami hari pertemuan kami arah ujung endah Tuhan. Kami tetap menjaga kawali kami, bahasa aktivitas kami, saya bersadar, bahasa komentar. Maka tuh kami lah terjumpa di Tuhan. Tetap kami sadar, bahasa kini Tuhan kami. Tetap kami sadar, bahasa kekelemahan. Nandangi sesapi kami, sektor lain. Bahkan kami tetap keberadaan kami, kebasan. Kami cuma masuk kami dari Tuhan. Mekuahat Indo Bapa, alami kami. Dengkehkan du pertonton kami, jadilah kayak kami si terbaik dengan kami. Rabo perhatian kami, tapi perhatian pula kami. Endam lagi pertonton kami, Bapa, alokan kami pertonton kami sila sempurna endah. Reh kami membandi pasgelaran anus tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Singgo ngajari kita pertonton Tuhan, minta dagi sebelaskan. Bapa kami, Amin. Amin kerajaan Salamin perhatian dengan begini surga. Mereka mendengarkan sebelas baris mereka. Alami salah kami, bagian kami salah alam kami babakan persiwan, ulanglah kami surat dari sebatas kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan. Amin. Ya, bujur ninta pantungan sebab PJJ online tanggo perdalan lalu lancar. Jadi sebelum kita akhiri,